Halo Sobat Teologi, kembali lagi bersama saya Dio Ezra dengan NIM 71202185. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi dari UKSB. Jadi, hari ini saya akan bawakan topik yang menarik, yaitu tentang teologi kewirausahaan. Pasti teman-teman bingung apa itu teologi kewirausahaan. Pasti sering bertanya-tanya, bagaimana seorang teolog wirausaha? Apakah tidak mengganggu esensi iman itu sendiri? Bolehkah gereja melakukan usaha? Apakah itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau bagaimana? Jadi kita akan sama-sama mempelajarinya dan saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada teori yang membahas tentang kewirausahaan, kita harus tahu dulu teologi kewirausahaan itu apa. Jadi teologi kewirausahaan itu adalah cara kita memahami bagaimana kewirausahaan itu dipandang melalui iman Kristen. Jadi teologi kewirausahaan diekspresikan sebagai imago Dei atau segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat usaha itu sebagai wujud panggilan kita dalam membantu teman-teman kita, dalam membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar gereja, untuk melihat bagaimana mereka yang susah, mereka yang tidak mampu, kita memberikan peluang-peluang bagi mereka. Jadi dalam pandangan ini mengatakan bahwa gereja yang berusaha bukan untuk mencari keuntungan semata, melainkan bentuk pelayanan terhadap sesama dan kesaksian gereja di tengah masyarakat. Nah, kita bisa melihatkan seberapa pentingnya teologi kewirausahaan di gereja. Sangat membantu untuk masyarakat sekitar. Jadi, untuk itu teologi kewirausahaan membutuhkan teori pendukung untuk melaksanakan kewirausahaannya. Jadi, saya mengambil salah satu teori yang dikemukakan oleh Robert de Putnam yang berjudul teori modal sosial. Jadi teori modal sosial ini sangat relevan bagi kewirausahaan di gereja karena gereja secara resmi adalah institusi yang kaya akan modal sosial, di mana jemaat-jemaatnya memiliki usaha-usaha sendiri yang dapat dikembangkan oleh gereja sendiri. Jadi gereja sebagai badan yang membantu jemaat dalam memberikan motivasi dan pengarahan tentang jemaat mengembangkan usaha-usahanya, sehingga jemaat sendiri bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya dalam mengembangkan usaha-usaha yang lain juga, sehingga dengan begitu teologi kewirausahaan di gereja dapat berjalan dengan baik. Jadi jika jemaat dapat bekerja sama dengan baik dengan pendeta, maka pelatihan wirausaha bersama, jaringan bisnis antar anggota gereja tidak hanya memperdayakan ekonomi jemaat saja, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Nah, maka dari itu teman-teman, yang dapat kita ambil dari teologi kewirausahaan ini adalah bagaimana modal sosial dalam cermin Alkitab, yang seperti di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dikisahkan bahwa kita harus sehati dan sejiwa. Artinya jika kita bisa sehati dan sejiwa di dalam komunitas gereja tersebut, maka kita bisa memberikan dampak buat masyarakat di sekitar kita. Dan yang kedua, kita menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dan kesaksian. Artinya kita merefleksikan bahwa gereja membangun jaringan percayaan untuk tujuan kewirausahaan. Mereka sungguh melakukan tindakan itu bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menolong masyarakat yang ada sekitarnya. Nah, jadi teologi kewirausahaan itu penting ya teman-teman. Itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat ini. Gereja bukan hanya memenuhi panggilan rohaninya, tetapi juga memenuhi panggilan koinonianya. Bagaimana gereja hadir membantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi, apakah di gereja teman-teman sudah ada teologi kewirausahaan? Dengan adanya video ini, semoga teman-teman dapat pemikiran tentang teologi kewirausahaan. Demikian video dari saya, semoga video ini dapat memberikan dampak bagi perkembangan teologi kewirausahaan di Indonesia.